Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar Wasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Saudara-saudaraku rahimakumullah, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Nikmat yang banyak yang tidak mampu kita menghitung satu persatu. Nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Dan mudah-mudahan pada kesempatan ini kita selalu diberi kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah, diberi petunjuk, dan disehatkan badan kita, dan dimurahkan rezeki kita, dan dijauhkan dari segala permasalahan. Baiklah saudara-saudara rahimakumullah, pada kesempatan ini tadi ayat sudah kami bacakan, surat Al-Kautsar, yang sudah hafal sekali bagi kita, yang mana arti dari ayat yang dibaca tadi, sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku rahimakumullah, di dalam ayat ini sudah jelas sekali bagi kita bahwa Allah menjelaskan kita ini sudah diberi nikmat yang banyak, yang tidak terhingga, sebagaimana yang sudah kami sampaikan di awal tadi. Banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita berupa apa saja yang ada di bumi ini, di dunia ini. Udara yang kita hirup, cahaya matahari, rembulan, tanam-tanaman, buah-buahan, binatang ternak, pokoknya banyak sekali nikmat. Maka di dalam ayat selanjutnya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang banyak diberikan kepada kita, maka marilah kita selalu syukurin. Kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu kita gunakan nikmat-nikmat itu untuk kita bertambah taat kepadanya. Maka kelanjutan dari ayat ini, pada ayat 2-nya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, maka sembahlah Allah, laksanakanlah sholat. Karena ini merupakan penghambaan kita sebagai manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengerjakan sholat, karena sholat adalah merupakan kunci ibadah, sendi agama kita yang tidak bisa ditawar-tawar. Wadahnya ibadah-ibadah kita. Ibadah-ibadah yang lain akan diperhitungkan kalau sholat dikerjakan. Dan yang pertama sekali dihisab tatkala seseorang itu berada di alam kubur, alam barzah, adalah sholatnya. Maka selanjutnya dalam ayat ini, berkorbanlah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini kita sudah mau masuk bulan Zulhijjah,
Maka besok mulai tanggal 1 Zulhijjah, maka mari kita persiapkan diri kita untuk berkorban, membeli hewan kurban setiap tahun atas rezeki yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. 11 bulan kita sudah mencari rezeki, mendapatkan rezeki, maka sisihkanlah untuk membeli hewan kurban. 1 ekor kambing untuk satu keluarga, atau kalau kita mampu 1 ekor sapi untuk satu keluarga, atau 1 ekor sapi untuk 7 keluarga. Maka laksanakanlah korban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tanda syukur kita atas nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita selama ini. Di samping itu, untuk tandanya kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita berkorban. Dan untuk mendekatkan diri kita kepada karib kerabat kita, menjalin ukhuwah Islamiyah kita, mempererat silaturahmi kita. Karena daging korban yang kita korbankan itu memang disunnahkan kita mencicipi, menikmati ala kadarnya, walaupun ada 1/3 bagian peserta, tapi cicipilah ala kadarnya karena disunnahkan, dan yang lainnya kita bagikan kepada saudara-saudara kita. Nah, saudara-saudara jamaah rahimakumullah, maka dalam berkorban beda dengan akikah. Kalau akikah hanya sekali saja, tapi berkorban kalau kita ada kemampuan, laksanakanlah setiap tahun untuk satu keluarga, walaupun atas nama ayahnya, orang tuanya, tapi udah untuk satu keluarga. Maka ada beberapa hal yang kita lakukan dalam berkorban ini. Yang pertama sekali, carilah binatang yang bagus atau hewan kurban yang bagus, jangan yang kurus, jangan yang cacat, karena ini kita adalah beribadah. Niatkanlah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang sampai bukan dagingnya, darahnya, tetapi yang sampai adalah niat kita. Karena ini yang juga sudah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu, yaitu berkorban. Kemudian kalau kita sudah niat berkorban, maka mulai dari tanggal 1 sampai pemotongan hewan kurban nanti tanggal 10, maka disunahkan kita tidak memotong kuku kita, tidak memotong rambut kita, karena itulah merupakan sunnah Rasulullah. Maka mari kita ambil sunnah hanya sekali 1 tahun. Maka pada hari ini bagi kita yang ikut korban, maka marilah kita potong rambut kita, potong kuku kita, karena kita disunnahkan. Dan nanti pada tanggal 10 setelah penyembelihan hewan kurban, baru kita potong kuku kita, kita potong rambut kita, rasanya fresh sekali. Kita sudah dapat melaksanakan pemotongan hewan kurban, kemudian rambut kita potong, terasa lega, dan mudah-mudahan juga korban atau hewan kurban yang sudah kita laksanakan itu benar-benar akan penebus dosa-dosa yang pernah kita perbuat, sebagai pengampunan bagi kita, karena dikatakan di situ bahwa binatang-binatang dan segala makhluk-makhluk yang ada di sekitar penyembelihan akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk peserta kurban itu, dan akan diampunkan dosanya sebanyak tetesan darah yang mengalir di tempat penyembelihan. Dan banyaknya bulu-bulu binatang atau hewan kurban itu yang kita sembelih itu, maka akan dapat pengampunan dosa bagi diri kita atau pesertanya. Maka bagikanlah, yaitu dari daging-daging hewan kurban itu, dan ambillah manfaat dari yang lainnya, apa saja yang ada pada
hewan kurban itu, ambillah manfaatnya. Bagi peserta tidak boleh menjual, maka bagikanlah semua apapun yang ada, termasuk kulitnya. Tidak boleh peserta itu menjual, maka berikanlah kepada fakir miskin. Dan terserah bagi fakir miskin atau bagi saudara-saudara kita yang tidak mampu, mau dibuatnya kerupuk, yang penting diambil manfaatnya. Atau kalau memang dijual, karena daripada dipotong-potong kecil-kecil kemudian dibagikan, tidak diapa-apakan, malah dibuang sampai di rumah, mungkin lebih baik kita berikan kepada beberapa orang, maka terserah dia. Atau mau dijadikannya uang, itu sudah hak dia, yang penting bukan kita yang menjual. Nah, ini saja saudara-saudaraku berkaitan dengan kurban. Maka marilah, ada waktu bagi kita, mungkin kita mencari kambing atau bersama-sama dengan kawan-kawan kita untuk membeli seekor sapi. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.